Teman-teman, siang teman-teman, saya tuh mau review tentang cari buyer lewat buying agent ya. Saya sebetulnya udah jelaskan di video yang lalu, tapi ini saya mau review lagi soalnya ada yang belum jelas nih. Nah, ini saya mau review lagi, tolong dengarkan, simak baik-baik ya teman-teman. Nah, biasanya kalau yang cari buyer lewat buying agent itu 75% deal teman-teman biasanya, karena mereka tuh memang profesinya ya memang di marketing gitu loh. Mereka jago-jago sekali, apalagi yang bangsa IKEA gitu, wah udah itu jago-jago teman-teman. Biasanya sih asal barang kita tuh memang diterima sama mereka, makanya mereka tuh suka periksa dulu gitu sebelum mereka pasarkan. Tuh mereka teliti dulu barang kita tuh prospektable apa enggak gitu loh. Terus harganya kompetitif apa enggak. Kita juga bisa sih lobby sama dia, minta advice gimana gitu ya. Biasanya nanti mereka kasih pengarahan juga sama kita. Pokoknya kita harus bisa lobby, harus bisa meyakinkan mereka bahwa kita tuh mampu gitu loh. Nah, nanti di dokumen juga kita nggak akan ada masalah, pokoknya kita mampu di ekspornya. Karena apa? Kalau kita salah di dokumen itu juga kalau kita nggak mampu misalnya ya, terus udah itu salah di dokumen atau gimana, di ekspornya salah, itu kan menghambat pembayaran, itu juga menghambat mereka juga gitu loh, menghambat mereka dapat komisi, walaupun memang mereka pada prinsipnya juga membantu kita. Jadi 75% tuh deal kalau kita memang benar gitu loh teman. Makanya kita harus lobby gitu, harus bisa meyakinkan mereka gitu loh teman-teman ya. Saya kira gitu, dengerin dengan cermat ya. Ini saya cuplikannya mengenai buying agent itu, saya review lagi. Tolong teman-teman dengerin dengan cermat ya. Pasti teman-teman nanti bisa narik kesimpulan gitu, manfaatnya gitu. Nah, lewat buying agent. Nah, kalau yang lewat buying agent ini biasanya tuh perusahaan-perusahaan yang gede-gede gitu. Kalau kayak tekstil gitu ya, kayak saya kerja gitu nih dulu ya, perusahaan yang saya kerja itu kalau ngirim ordernya tuh 1 juta yard gitu misalnya, itu kan nilainya gede sekali. Ordernya 1 juta yard kan gede sekali ya teman-teman ya. Nah itu nggak berani kalau kita cari sendiri, buyer nggak akan berani kan. Banyak yang gede-gede garment yang gede yang jutaan pieces juga ada gitu, ordernya jutaan pieces, itu juga nggak akan berani, pasti mereka lewat buying agent gitu. Nah, buying agent tuh gimana? Buying agent tuh gini ya teman-teman, karena aman kalau lewat buying agent kan bayarnya dia kenal. Buying agent misalnya kayak itu dia profesional sekali, misalnya seperti IKEA gitu. IKEA tuh di Jepang ya pusatnya ya, head office-nya. Dia punya brand office tuh di mana-mana gitu, di tiap negara ada. Nah, sekarang kalau kita misalnya mau memasarkan barang, kita lewat IKEA gitu. Iya, di Bandung kan ada, di Jakarta juga ada. Yang kerja ya kalau misalnya di Indonesia ya orang-orang Indonesia. Jadi kan dia tahu buyer-buyer Indonesia kan. Nah, kalau yang di Belanda ya orang Belanda, jadi tahu buyer-buyer Belanda. Jadi makanya aman memang kalau lewat buying. Tapi memang harus bayar komisi gitu. Ya wajar sih ya bayar komisi. Cuman kalau misalnya dia memasarkan barang kita belum deal gitu ya, belum nggak sampai deal, misalnya ternyata barang kita nggak ini, ya kita nggak bayar komisi. Dan misalnya dia bayar komisi pun, misalnya kita bayar komisi sama dia itu setelah kita menerima pembayaran dari buyer. Makanya dia berusaha supaya kita tuh cepet gitu dapat pembayaran, supaya dia juga cepet dapat komisi. Itu enaknya gitu. Jadi kalau sampai kita ada masalah misalnya, ya masalah tuh pasti ada sih ya kemungkinan tuh pasti ada terus gitu loh. Kan saya kerja selama 16 tahun, nggak mungkin tuh nggak ada masalah, ya sering banget itu ada masalah. Nah itu biasanya mereka tuh
mereka membantu kita kan, misalnya kayak kita ekspornya ke Belanda gitu misalnya, kan bayarnya Belanda. Nah itu IKEA Belanda, kalau kita lewat IKEA Belanda ada ya, kayak dia orang Belanda sama orang Belanda gitu, ini apa cepat bayar gitu, gimana gitu, dia request gitu ke bayarnya supaya dia juga cepat dapat komisi, teman. Karena kalau kita belum dapat bayaran, dia juga nggak akan dapat komisi gitu loh, enaknya teman-teman gitu. Makanya kalau perusahaan besar nggak berani gitu. Waduh, kalau 1 juta ya gitu, apa kayak garment jutaan pieces gitu, kalau sampai ditipu atau nggak dibayar atau gimana gitu ya, ya nggak dibayar sih nggak, tapi lama gitu gimana gitu, misalnya ada kena masalah apa gitu kan, waduh bisa bangkrut itu teman-teman. Kok nilainya gede sekali, makanya mereka nggak akan berani. Tanya aja, kalau perusahaan gede nggak akan berani kalau nyari buyer sendiri gitu loh teman-teman. Tapi paling nggak kalau lewat Kemendak tuh tadi lebih aman daripada kita ini sendiri gitu ya. Tapi ya nggak tentu juga sih ya, mungkin juga bisa gitu ya. Saya juga nggak ini, cuman itu tergantung teman-teman mana yang lebih efisien gitu aja. Terus ini saya lanjut lagi yang IKEA tadi itu. Nah, misalnya kita sebagai orang baru nih, kita pengen memasarkan barang lewat IKEA Bandung. Kita bikin offer ya, terus kita kasih contohnya ini begini-begini. Dia profesional sekali gitu. Dia tahu komoditas. Kalau misalnya ini barang nggak prospectable, langsung tolak dia. Nggak bertele-tele terus memainkan kita, nggak, langsung tolak gitu. Kalau buying agent gitu yang profesional. Tapi ya ada yang buying agent kecil-kecil, tapi ya kebanyakan mereka nggak mempermainkan gitu loh teman-teman. Karena mereka kan kalau ini kan mereka dapat komisi dari kita dan dari buyer juga kan. Nah kalau dia belum dapat ini kalau kita belum terima pembayaran, dia juga nggak akan dapat komisi. Makanya dia berusaha supaya kita cepat dapat pembayaran gitu loh teman-teman. Nah tadi saya lanjutkan, kalau kita over ke IKEA Bandung gitu misalnya ya, nanti dia kan yang ngirim ya, dia yang memasarkan. Misalnya ini mau dipasarkannya kemana, ke Belanda gitu misalnya, ke Belanda sama ke Amerika sama ke Inggris gitu misalnya. Nah kita kasih sampel 3 gitu kalau garment ya misalnya 3, nanti dia yang ngirim ke Belanda, terus kan dia banyak ininya customer dia kan banyak ya, kan dikumpulin mungkin sama, terus dia juga dapat rate khusus kan, mungkin dari ini, dari mana tuh, dari kurir kan. Nah terus dia yang ngirim, terus kalau misalnya kira-kira barang kita tuh nggak cocok gitu ya, misalnya dia udah tahu ini pasti nggak akan diterima sama buyer, karena dia profesional, dia bisa lihat komoditi gitu, udah ahli gitu, orangnya profesional. Orangnya juga selektif sepertinya, Jepang kan selektif milih orangnya ya, profesional semua. Nah itu langsung ditolak, dia nggak bertele-tele gitu loh. Terus kalau misalnya ditolak pun kita kan paling juga, kalau saya ngirim ini sampel ke sini, ke IKEA Bandung, paling saya pakai JNT bayar 7.000, ya udah, kalau ditolak saya rugi 7.000 gitu teman-teman. Itu ya Pak gitulah kira-kira kalau buying agent. Nah itu tergantung teman-teman sendiri, nanti yang teman-teman yang kecil, kadang-kadang kalau kecil itu juga dia nggak mau loh terima loh teman-teman, dia biasanya kan yang gede-gede semua. Tapi ya ada buying agent yang kecil, jangan pilih IKEA. Kalau IKEA, Jimek, Itochu itu gede-gede, biasanya sih dia, kecuali kalau memang barang kita tuh prospectable, terus nggak ada kok ini pokoknya nggak kompetitif, maksudnya nggak ada saingannya gitu loh ya, nggak tahu ya, sedikit pun ya mungkin diterima. Kalau ini dengan harapan nanti bisa banyak, terus barang kita prospectable, terus nggak ada saingan ya mungkin. Tapi kalau kita masarin barang yang banyak saingannya, terus kita harganya nggak kompetitif, ya pasti langsung ditolak sama mereka gitu loh teman-teman. Ya, sedikit juga kadang-kadang dia juga tolak gitu kadang-kadang, karena langganan dia tuh, customer dia yang gede-gede justru itu. Nah itu gimana teman-teman aja lah ini. Nah tadi udah ya cuplikannya teman-teman. Nih daftar, sekarang saya mau jelaskan ya, daftar buying agent itu bisa
minta daftarnya di BPEN, Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Itu adanya di Departemen Perdagangan, Jalan Ridwan Rais nomor 5, Jakarta Pusat. Atau mungkin teman-teman bisa juga cari info dari perusahaan-perusahaan garment yang biasanya mereka tuh pakai buying agent biasanya, karena kan buying agent yang besar itu tuh suka mereka ini overload ya, terlalu banyak, misalnya terlalu banyak customernya, mereka suka dioper ke yang kecil-kecil, di anak perusahaan mereka gitu. Soalnya dulu saya pernah ada di Jalan Salam, saya lupa namanya apa gitu loh. Ada itu anak perusahaan, jadi buying agent yang besar dia punya, karena terlalu banyak order gitu ya, terlalu banyak customer, dia operkan gitu ke yang kecil-kecil, jadi ke anak perusahaannya. Terus kayak Jaya Kesa dulu juga pernah itu merupakan anak perusahaan mana gitu, perusahaan saya lupa itu loh. Nah itu bisa nyari info di garment-garment teman-teman. Mereka biasanya pakai buying agent ya, siapa, nah itu teman-teman bisa datengin, minta advice ke mereka. Yang penting bisa meyakinkan bahwa barang kita itu prospectable gitu loh, prospectable, harganya juga kompetitif gitu teman-teman ya, supaya barang kita diterima sama mereka gitu. Nah terus kalau teman-teman tuh mulainya dengan ekspor yang kecil-kecil, itu bisa nanya ke pembina-pembina UMKM, karena saya dengar-dengar UMKM itu juga bisa mengekspor gitu ya, dengan yang tanpa PEB, mungkin karena jumlahnya kecil jadi tanpa PEB gitu. Terus saya nggak tahu batasannya berapa, coba tanya aja sama pembina-pembina UMKM, mereka ada gitu kan. Sekarang ini saya dengar-dengar ada yang ekspor ya UMKM. Nilai itu mereka mungkin itu bisa minta dibayar dulu karena kan jumlahnya kecil ya, atau mungkin konsinyasi, tapi kalau konsinyasi kita yang riskan, kalau minta aja dibayar dulu kalau jumlahnya kecil-kecil. Kalau memang barang kita prospectable kan mau dia bayar dulu ya, bayarnya itu minta advance payment. Karena kalau yang saya sih belum pernah, karena saya kan yang ekspornya yang besar-besar tuh biasanya pakai LC. Kalau LC itu kalau jumlahnya kecil ya repot buka LC-nya tuh kan. Buka LC nggak sembarang bank itu orang tuh dipercaya untuk buka, itu kan harus ada kepercayaan dari bank juga ya kalau orang mau buka LC, karena kan ditalangin sama bank kan, itu biasanya gede kalau itu nilainya. Kalau yang coba aja teman-teman bisa nanya ke pembina-pembina UMKM, itu katanya kalau nilainya kecil tuh tanpa PEB dan minta dibayar dulu aja, minta advance payment gitu teman-teman. Udah, saya kira cuman segitu.